Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Noviana Sulistiawan. Saya dosen di Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT unsur pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh yang meliputi DIA atau Delivery Interaction dan Assessment, berupa yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan, kemudian yang ketiga itu adalah materi pembelajaran, kemudian yang keempat adalah sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, kemudian yang kelima itu adalah metode pembelajaran, yang keenam itu adalah interaksi antara DIS dan mahasiswa, dan yang terakhir itu adalah sistem penilaian mata kuliah teknik dan indikator sesuai dengan RPS. Baik, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Materi perkuliahan sinyal dan sistem membahas tentang konsep dasar tentang sinyal dan sistem, physical proses sinyal dan sistem, yaitu continuous time dan discrete time, serta sistem model matematis yang digunakan untuk analisis dan perancangan. Selain itu juga menggunakan software MATLAB sebagai tools untuk menganalisis dan visualisasi model matematis sinyal dan sistem. Untuk kemampuan yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep sinyal dan sistem beserta penerapannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan beberapa tools analisis sinyal seperti pemodelan, transformasi Fourier, diagram kotak, dan tanggapan dalam domain frekuensi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan teori dalam aplikasi dengan proyek implementasinya. Materi pembelajaran dari mata kuliah sinyal dan sistem itu yang pertama itu adalah kontrak perkuliahan atau aplikasi dari sinyal dan sistem. Jadi di perkuliahan pertama ini membahas mengenai apa itu sinyal dan apa itu sistem. Kemudian membahas mengenai aplikasi dari sinyal dan sistem itu seperti apa. Kemudian di pertemuan minggu kedua, setelah memahami konsep mengenai sinyal dan sistem, kita akan berbicara mengenai konsep sinyal, di mana sinyal itu ada dua, yaitu sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Sinyal kontinu itu bisa disebut dengan sinyal analog, sinyal diskrit itu bisa disebut dengan sinyal digital. Kemudian setelah itu kita belajar untuk merepresentasikan sinyal ke dalam bentuk matematis dari sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Setelah kita tahu representasinya itu seperti apa, kita mempelajari mengenai operasi sinyal, di mana dalam operasi sinyal itu kita mengoperasikan sinyal, menjumlahkan, mengurangkan, menambahi, mencerminkan, kemudian menggeser sinyal, dan yang lain-lain. Utamanya kita mengoperasikan sinyal seperti itu. Kemudian setelah kita mempelajari mengenai operasi sinyal dasar atau operasi dasar dari sinyal, kita akan mempelajari mengenai kombinasi operasi sinyal, di mana dalam kombinasi operasi sinyal itu operasi sinyalnya dikombinasikan. Jadi kalau di operasi dasar sinyal itu hanya ada satu operasi, kalau di kombinasi operasi sinyal itu dalam satu persamaan itu terdiri dari beberapa operasi sinyal. Kemudian setelah itu kita lanjut ke konvolusi. Konvolusi itu ada dua, yaitu konvolusi kontinu dan konvolusi diskrit. Kemudian setelah itu kita membahas mengenai konsep sistem ya. Jadi sebelum kita ke konsep sistem, kita UTS dulu. Kemudian setelah UTS kita membahas mengenai konsep sistem.
konsep sistem kita akan membahas semua mengenai sistem. Sistem itu karakteristiknya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita membahas mengenai persamaan diferensial, dan setelah itu kita akan membahas mengenai transformasi Laplace. Kemudian setelah kita memahami transformasi Laplace, kita membahas mengenai topologi sistem, teori dan konsep pemodelan sistem, dan perancangan pemodelan sistem. Di sini nanti setelah kita memahami mengenai sistem, mengenai aplikasi sistem, mengenai bagaimana caranya merancang sistem, kemudian yang terakhir itu adalah proyek aplikasi sistem. Di dalam proyek aplikasi sistem ini nanti mahasiswa diminta untuk membuat proyek yang mengaplikasikan mengenai teori dari sinyal dan sistem. Baik, kemudian untuk modul perkuliahan atau sistem pembelajarannya itu dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus itu dilakukan dengan tatap muka di kelas, dan kemudian untuk asinkronusnya itu adalah penugasan yang dilaksanakan di Elena. Kemudian untuk sistem penilaian di mata kuliah sinyal dan sistem, yang pertama itu adalah aktivitas partisipatif atau diskusi, itu besarnya adalah 10%, kemudian hasil proyek atau paparan proyek itu adalah 40%, kemudian yang ketiga itu adalah tugas, itu adalah 10%, kemudian yang keempat itu kuis, itu ada 10%, yang kelima itu UTS, itu ada 15%, dan yang terakhir itu adalah UAS, itu adalah 15%. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik ya? Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai mata kuliah sinyal dan sistem. Hari ini kita memasuki pertemuan untuk minggu keempat ya. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar perkuliahan ini bisa dimudahkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Pertama-tama saya presensi dulu ya. Baik, sebentar. Syamsul Ma'rif hadir. Aditya Febrian hadir. Wahyu Dwi Putra hadir. Baik. Baik, cukup untuk presensi kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita langsung lanjutkan ke materi ya. Oke. Untuk minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai representasi matematis sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Kita sudah memahami bagaimana representasi dari sinyal kontinu dan sinyal diskrit dalam persamaan matematis, dalam grafik, dalam fungsi, dalam tabel, dan yang terakhir adalah dalam sequence gitu ya. Oke, selanjutnya untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi sinyal ya. Kemudian untuk tahapan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama adalah paparan yang akan saya sampaikan, kemudian setelah itu adalah diskusi atau tanya jawab, kemudian nanti kita ada evaluasi, dan yang terakhir adalah penugasan ya. Jadi paparan sampai evaluasi akan kita laksanakan secara sinkronus di kelas ini, dan kemudian untuk penugasannya nanti melalui Elena atau asinkronus. Kemudian topik bahasan yang akan kita bahas dalam siang hari ini, itu yang pertama adalah introduction atau apa sebetulnya operasi sinyal, kemudian tujuan kita mempelajari operasi sinyal itu apa, kira-kira kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa,
Kemudian dikaitkan juga dengan perkembangan teknologi pemrosesan sinyal saat ini. Kemudian selanjutnya setelah itu kita masuk ke time shifting atau translasi atau pergeseran sinyal gitu ya. Nah, kemudian ada time reversal atau reflection, kemudian ada time kompresi atau ekspansi atau dilatasi, kemudian ada time scaling, kemudian ada amplitude scaling, dan yang terakhir adalah amplitude shifting ya. Itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep operasi sinyal beserta penerapannya. Ya, kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah mengenai operasi sinyal. Kemudian yang terakhir, itu mahasiswa mampu mengimplementasikan operasi sinyal dalam software MATLAB ya. Baik, kita langsung lanjut ya ke kenapa kok kita harus belajar mengenai operasi sinyal ya. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Karena memang operasi sinyal itu kaitannya juga besar sekali ya dalam pemrosesan sinyal. Karena ketika kita belajar sinyal, kita pasti tidak lepas dengan matematikanya ya. Kalau matematika itu kan kita harus bisa belajar menjumlahkan, mengurangi, membagi gitu ya. Membagi bilangan, mengurangi bilangan, kemudian mengalihkan bilangan. Ini juga sama ya, kalau di sinyal atau di operasi sinyal kita tetap mengoperasikan bilangan, hanya saja bilangan yang kita operasikan itu adalah bilangan dari sinyal kontinu dan sinyal diskrit gitu ya. Nah, tujuan kita mempelajari operasi sinyal ini karena sebetulnya kita tahu ya bahwa teknologi pemrosesan kita, kemudian teknologi yang kita gunakan itu perkembangannya cepat sekali. Contohnya apa? Contohnya di HP kalian ya. Di HP kalian itu kalian bisa melakukan apa saja. Kalian bisa merekod suara kalian, kalian bisa mengetikkan informasi ke HP kalian, kemudian dari HP kalian mengirimkan sinyal informasi ke handphone lain gitu ya. Itu bisa dilakukan karena ada operasi sinyal di dalamnya ya. Termasuk ketika misalkan kalian lagi teleponan ya, kalau zaman dulu ketika teknologi belum secanggih sekarang, itu ketika teleponan terus ada hujan, suaranya akan terganggu dengan suara hujan gitu ya. Tapi kalau saat ini tidak, karena sudah ada teknologi pemrosesan sinyal di mana teknologi pemrosesan sinyal itu mengoperasikan sinyal dan melemahkan sinyal noise. Itu seperti itu. Oleh karena itu, karena memang manfaatnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkembangan teknologi itu besar sekali, maka dari itu kita harus mempelajari mengenai operasi sinyal. Oke, baik. Kemudian pertanyaannya, operasi sinyal itu ada apa saja, kan gitu ya. Jadi operasi sinyal itu ada time shifting atau translasi atau pergeseran sinyal. Jadi sinyal itu bisa digeser dari satu titik ke titik lainnya, gitu ya. Kemudian ada time reversal atau refleksi, itu sinyal itu bisa dicerminkan gitu ya. Sama kayak kita kan bisa bercermin gitu ya. Kalau sinyal juga bisa, dia juga bisa bercermin terhadap apa? Terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu N gitu ya, terhadap sumbu T itu bisa. Nah, kemudian ada yang namanya itu time kompresi atau ekspansi. Kalau kalian ngirim pesan di WA, misalkan gambar ya, gambar itu kan kadang kalian HP-nya itu kan canggih-canggih ya, gambarnya itu besar-besar ya. Ketika dikirim ke WA itu kan pasti dia terkompres, ya kan? Jadi gambar yang lebih kecil. Nah, salah satu contohnya di situ. Kemudian ada time scaling, dia men-scaling terhadap waktu. Kemudian ada time atau amplitude scaling. Jadi ada time scaling, ada amplitude scaling. Baik, kita coba bahas satu persatu ya, mulai dari time shifting. Oke.
Untuk time shifting atau bisa disebut dengan translasi atau bisa disebut dengan pergeseran ya. Time shifting atau pergeseran sinyal, dia itu bisa menggeser sinyal, ya kan? Menggeser seperti apa? Ya kan? Menggeser ke kiri dan ke kanan, tergantung dengan sumbu M-nya atau T-nya gitu ya. Kalau M itu apabila sinyalnya itu sinyal diskrit, kalau T itu apabila sinyalnya adalah sinyal kontinu gitu ya. Kemudian untuk persamaannya time shifting itu XT itu sama dengan salah ya. XT atau YT itu sama dengan X T minus T besar, ya kan? Itu untuk time shifting. Nah, kemudian untuk pergeserannya nanti seperti apa? Kalau kita lihat sinyal itu kita kan gambarkan dalam dua koordinat ya. Misalnya kalau continue berarti ini adalah T, ini adalah XT. Gitu ya. Kalau time shifting dia itu akan menggeser ke kiri atau ke kanan. Tergantung dia itu seperti apa di sini. Misalnya dia itu minus, artinya dia itu di delay. Atau artinya dia itu bergeser ke kanan ya. Kalau misalnya dia plus, dia akan bergeser ke kiri gitu ya. Itu adalah time shifting. Nah, kemudian untuk contohnya ya. Oke. Untuk contohnya itu bisa dilihat dari gambar berikut ini, ya kan? Yang atas itu adalah sinyal original atau sinyal asli, ya kan? Sinyal aslinya itu adalah XT di mana dia itu amplitudonya adalah A. Ketika dia itu mengalami delay atau di sini adalah XT ditambah T besar, dia akan bergeser ke kanan dengan amplitudo yang sama besarnya gitu ya. Terus ketika dia mengalami percepatan sinyal, dia akan bergeser ke kiri, dengan XT itu ditambah dengan T besar, sedangkan amplitudonya itu adalah sama A gitu ya. Kalau untuk aplikasinya gitu ya, aplikasinya itu kalau misalnya kita ngerunning sistem itu biasanya pasti ada delaynya gitu ya, walaupun tidak semua sistem juga ada delaynya. Ada sistem yang betul-betul real time gitu ya. Baik, kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, boleh, Wanda, silakan. Perkenalkan, nama saya Wanda Reza, dari 534122052. Izin bertanya, kan tadi di rumus time shifting itu tertera Y dalam kurung T sama dengan X T T. Nah, apabila T-nya itu jadi T plus T, apakah ada perbedaan pergeseran atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya dari Wanda ya. Oke, kira-kira ada yang mau coba bantu jawab dulu? Ya, boleh. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fuad Kunevi dengan nomor induk mahasiswa 53114222072. Jadi mengenai pertanyaan Mbak Wanda tadi mengenai plus dan minus dalam time shifting. Untuk minus sendiri itu merupakan delay dalam sinyal yang dimana akan menyebabkan sinyal itu secara keseluruhan akan bergeser ke kanan, sedangkan untuk yang plus atau advance atau percepatan itu akan mengalami pergeseran ke kiri. Gimana? Terima kasih Mas. Ya, jelas. Ya, oke, baik, bagus sekali ya pertanyaan dan jawabannya ya dari Mbak Wanda dan Mas Fuad ya. Coba saya bantu perjelas ya. Kalau misalnya dalam time shifting YT itu sama dengan X T minus T,
berarti dia itu akan bergeser ke kanan. Ya, atau dia itu mengalami delay. Oke, kalau misalnya dia itu YT sama dengan X T ditambah T besar, dia itu akan bergeser ke kiri atau mengalami percepatan. Oke, jelas ya? Bagaimana Mbak Wanda? Sudah jelas ya? Oke, pertanyaan yang bagus sekali dengan yang sudah menjawab tadi juga bagus sekali ya. Coba kasih aplaus dulu ya. Oke. Baik, sekarang kita coba ke latihan soal ya. Ke latihan soal. Ini ada 5 soal ya. Ada 5 soal. Silakan dicoba untuk mengerjakan terlebih dahulu ya. Ya, oke. Silakan dicoba untuk mengerjakan terlebih dahulu. Ada yang kesulitan tidak? Belum ya? Oke. Baik, ini untuk soalnya sudah selesai semua ya? Sudah ya? Ada 5 soal, silakan yang mau maju ke depan, silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Ya? Ya? Oke, silakan maju ke depan ya. Oke. Spidol. Yang lainnya ada yang kesulitan? Aman ya? Tidak ya? Oke. Baik, sudah. Silakan dijelaskan satu persatu dulu ya. Dari Mas siapa dulu? Baik, dari saya dulu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Zikro Widawara Kahar dengan NIM 531422471. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan nomor 1. Nomor 1 itu yang diketahui sinyalnya adalah U min T plus 2, di mana basisnya di sini adalah unit step function. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau unit step function itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau sinyalnya itu sudah diketahui seperti yang sudah Ibu ajarkan. Nah, di sini persamaannya adalah U dalam kurung min T plus 2, di mana dia akan digeser terlebih dahulu. Baru kita represikan karena T-nya itu negatif. Di sini kenapa saya membuat min 2? Karena sebelumnya kalau misalnya di sini T-nya positif, itu nanti arahnya maka akan mengarah ke sana. Tapi karena di sini yang diketahui negatif dan itu sifatnya adalah refleksi, jadi arahnya sebaliknya. Dan seperti yang kita ketahui, kalau di situ ada plus 2, maka itu artinya dia di advance atau dipercepat. Mungkin dari saya itu saja. Ya. Baik, kira-kira coba yang lain sudah betul belum? Betul. Sudah ya? Oke, kasih aplaus semuanya. Baik, karena soalnya sudah kita bahas semuanya dan ternyata sudah bisa dipahami semuanya ya. Mari kita lanjut ke penugasan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perkuliahan kita itu secara sinkronus dan asinkronus gitu ya. Secara sinkronus kita sudah melaksanakan perkuliahan tatap muka. Kemudian untuk asinkronusnya kita melalui Elena dengan penugasan ya. Kemudian penugasannya apa? Jadi ini ada 2 soal ya. 2 soal ini masing-masing silakan dikerjakan. Kemudian setelah dikerjakan silakan untuk disimulasikan di dalam MATLAB ya. Kemudian nanti bisa kelihatan hasilnya itu seperti apa. Kemudian untuk deadline-nya itu 1 minggu ke depan. Berarti di hari Jumat nanti silakan dikumpulkan di Elena. Begitu. Mungkin ada yang belum jelas?
Sudah jelas semua ya? Sudah. Baik, kita ke kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai operasi sinyal, di mana kita sudah mempelajari 6 dasar operasi sinyal. Jadi ada time shifting, ada time reversal, ada time kompresi, ada time scaling, ada amplitude scaling, dan yang terakhir adalah amplitude shifting. Gitu. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Tidak ada ya, sudah jelas semuanya ya. Baik, ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai kombinasi operasi sinyal ya. Silakan dipelajari terlebih dahulu untuk kombinasi operasi sinyal, dan minggu depan akan kita bahas secara sinkronus melalui tatap muka di kelas. Begitu. Kemudian setelah itu nanti apabila ada yang ingin ditanyakan dari kombinasi operasi sinyal, nanti bisa untuk ditanyakan di kelas ya. Baik, cukup sekian ya perkuliahan kita pada siang hingga sore hari ini. Baik, karena tadi kita awali dengan doa, mari kita tutup untuk perkuliahan hari ini dengan berdoa juga agar ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat, begitu ya, bermanfaat. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ya, kita tutup untuk perkuliahan kita pada siang hingga sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.